Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina syafiina maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'dah. Sahabat-sahabatku jalan sunnah ulama. Amin. Jangan sampai kalian kesini dan kalian melakukan sesuatu kegiatan di sini itu karena aneh. Kenapa seperti itu? Karena aneh bisa mati, aneh bisa pergi, aneh bisa tidur, atau aneh bisa jauh dari kalian. Nanti kalau kalian melakukan sesuatu di pondok pesantren ini, atau kalian datang ke sini karena aneh yang fana, aneh fana, begini-gini kan ingat, wujud ada? Tiga. Apa? Wujud yang tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Siapa? Allah, wujud zati. Yang kedua, wujud yang ada awalnya, ada akhirnya. Siapa contohnya? Manusia. Dan diantara manusia itu aneh. Wujud yang ketiga, wujud yang ada awalnya, tidak ada akhirnya. Apa itu? Surga, neraka. Makanya kalau kalian melakukan sesuatu hal kebaikan di sini, atau kalian datang ke sini karena aneh, naudzubillah, pasti kalian akan pupus semangatnya ketika nanti tidak ada aneh. Semisal aneh lagi mati kecil, ketiduran, nggak bangun, kalian kendor ngajinya, nggak semangat ngajinya. Atau semisal kalau aneh lagi dakwah, kan kadang aneh keluar ke Sragen atau ke desa sebelah, atau ya namanya aneh itu bukan punya kalian kok. Mohon maaf ini, memang bener aneh bukan punya kalian. Orang aneh juga nggak digaji kok sama orang tua kalian. Suka-suka aneh mau kemana juga. Nah, nanti kalau aneh pergi kalian nggak semangat ngajinya, ini ngawur itu. Atau kalau bener-bener emang aneh mati, pupus nanti semangat kalian, harapan kalian. Jangan sampai kayak gitu. Jangan. Karena mau bagaimanapun, kalau kalian melakukan sesuatu hal, niatnya bukan selain Allah, bukan karena Allah, maka semua itu akan sirna, semua itu fana. Coba ditata. Kalaupun kalian mau ngelakuin sesuatu di sini karena aneh, lakukan sesuatu itu yang memang Allah ridhoi. Tapi kalau sesuatu yang aneh perintah, yang aneh ajarkan tidak baik, tinggalkan. Karena tujuan kalian itu mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Jadi ikuti aneh apabila memang itu baik, sesuai syariat agama. Apabila memang itu tidak dilarang oleh agama. Jangan kalian itu taklid buta, ikut-ikutan buta. Ikut apa kata guru, padahal disuruh nyolong sama guru. Nyolong, ambil, ada ayam nih, lumayan, ayam. Itu ayam siapa tuh? Lumayan tuh, rambutan. Mangga. Jangan ngawur itu. Jangan diikutin kalau kayak gitu. Paham? Dan bahkan kalau kalian itu ingin melakukan sesuatu hanya karena Allah, kalian tidak akan menemukan kekecewaan terhadap apapun. Kalian tidak akan menemukan kekecewaan terhadap apapun. Misalkan kalian sholat, berharap hanya karena ridho Allah, maka nggak akan berat ngelakuinnya, nggak akan kecewa. Ya memang ini udah karena Allah kok. Makanya usolli itu niat, lafaz sholat, itu diajarkan oleh para ulama kita, biar kita ngebantu lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Tapi kalau habis sholat malah mencucu. Woi, sume. Senyum. Jangan digigit-gigit bibir dulu malah. Disuruh senyum malah digigit-gigit bibir. Senyum. Atau ketika kalian piket nih. Pas piket lakuin, jangan karena aneh disuruh, jangan karena jadwal piket, karena Allah. Lakuin, dapat pahala. Kalau kalian karena aneh atau karena jadwal piket, nanti kesel ngeliat orang yang nggak piket. Dia nggak piket, kalian juga yang nggak piket, keplek. Udah dikasih jadwal kok sama kangkang yang besar. Kan aneh kan yang ngasih kangkang yang besar itu, yang jadwalin. Atau jalanin, jangan kalian pengennya bersih tapi nggak mau ngebersihin, payah. Kalau kalian semisal di sini ngaji, pengen alim, kecewa kalian dan tinggal ngalim. Udah ngaji tujuannya kewajiban karena Allah. Talabul ilmi
Faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib cari ilmu itu bukannya karena pengen pinter. Kalaupun memang dikasih pinter, ya alhamdulillah. Soalnya nanti kalian kecewa kalau nggak pinter. Alah, udah mondok jauh-jauh ke Jawa dari Ternate, kata imam. Ora pinter-pinter belas 10 tahun. Orang tua marah-marah kemarin, bukan marah ngedumel lagi gitu. Anak-anak yang lain, teman-teman, anak-anak seumuran dia itu, teman-teman udah pada sukses. Jadi ustadz, jadi imam, punya pondok. Imam masih kayak gini. Karena yang berarti orang tuamu niatnya pengen kamu pinter. Sebenarnya niat anak tuh mondokin anak udah dipondokin aja. Udah, bagaimana biar takdir yang menakdirkan? Sing penting arah dan tujuannya baik. Niat kita memang bagus, mulia kalau pengen jadi ulama, kita pengen jadi orang alim, bagus. Tetapi jangan sampai kalau Allah tidak menakdirkan kita kecewa. Berarti masih ada berhala di hati kita. Apa itu? Nafsu. Pengen sesuatu yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Memang yang lebih tahu kita atau Allah yang terbaik? Allah. Kalau kalian udah sadar itu, kenapa kalian terkadang naudzubillah suudzon sama Allah? Ya Allah kok gini sih? Ya Allah kok gitu sih? Enggak usah ngawur ente. Allah yang lebih tahu kok. Walaupun keto kelihatan nih menurut kalian itu baik, belum tentu baik. Khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya takdir, buruknya takdir dari Allah, maka kalian harus nerima. Kalian ada di sini juga karena Allah. Kalau kalian berbuat baik karena orang lain semisal, bukan karena Allah, kecewa pasti. Kecewa. Kalau kebaikan kalian nggak dibalas. Justru ketika ada orang yang mengecewakan kalian, ada takdir yang tidak baik. Karena mungkin kalian sudah berbuat baik kepada orang tersebut, lalu dibalasnya malah kejelekan. Itu harusnya kan sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, dia telah membalas kebaikanku dengan keburukan. Kenapa seperti itu? Agar menegur hatiku. Kenapa? Niat baiknya pengen dibalas kebaikan oleh orang itu. Bukannya oleh Allah. Coba kalau orang itu ngebalas kebaikan juga, kalian tidak akan ditata niatnya. Agar melakukan sesuatu kebaikan karena Allah. Paham ini? Jangan kalian ngelakuin kebaikan ke orang lain. Naudzubillah. Bukan karena Allah. Pengen dibalas kebaikannya, pasti kecewa kalian. Hampa kalian dari kebahagiaan. Harusnya ketika kalian membantu orang lain, itu adalah bentuk kebahagiaan. Disebabkan Allah menakdirkan kalian menjadi wasilah kebaikan untuk dia. Coba. Daripada Allah balik keadaannya kalian, Allah jadikan kalian wasilah kedzaliman untuk orang lain. Ayo, lebih milih mana? Hah? Kebaikan kan? Ya udah kalau kebaikan, jangan ngadepin kebaikan balasan dari manusia. Makanya kalian kalau nolong-nolong teman kalian di sini piket, tuh udah bantu ini piket, bukan jadwal juga, udah piket aja piket. Udah bersihin, ada es pentol yang nggak yang beli, tuh bantuin. Jangan mentang-mentang udah nggak jadi karyawan, malah nggak mau ngebantuin. Ajam, ada yang beli es. Ya ilah illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bantuin apa salehnya, kerutuk es batu, dipres, gitu doang. Kayak berat banget ya Allah. Apa ya? Pokoknya garis besarnya apa? Kalau kalian melakukan sesuatu, apapun itu yang baik, tidak karena Allah, siap-siap kecewa kalian. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalaupun mendapatkan kebaikan, hanya sekedar balasan senyum manisan. Oh makasih. Ujung-ujungnya apa? Kalian tidak akan terlatih hatinya untuk ikhlas kepada Allah. Pengen selalu dimanjain. Ketika berbuat baik, pengen dibalas baik. Berbuat baik, pengen dibalas baik. Berbuat baik, pengen dibalas baik. Memang tujuan kalian ngelakuin kebaikan karena Allah apa karena balasan dia? Hah? Karena siapa? Kalau karena Allah, udah lupakan. Apapun yang mereka lakukan kepada kalian. Jadilah manusia itu seperti tanah. Diinjak-injak sekalipun, tetap tanah itu masih menerima orang-orang yang menginjaknya. Tanah diberikan kotoran sekalipun, tetap malah dibalas dengan kebaikan. Tanah itu menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan. Akan hidup. Apa ada gitu? Coba mohon maaf, tanah yang kalian injek, udah ngelawan. Buk, gitu. Atau kalian ditarik gitu. Sul adab. Buk, gitu. Nggak mungkin.
Atau ketika kalian apa itu kotorannya kalian buang, mohon maaf, pluk gitu ke tanah. Tanah itu ngelemparin lagi ke atas muka kalian. Jika mungkin. Loh, emang kita hidup diciptakan dari apa? Mintin dari tanah. Kok sifatnya kita kayak langit? Pengennya dibalas ketinggian terus, pengen dibalas kebaikan terus. Lah. Berarti bisa ada berhala itu di hati kita kalau kayak gitu. Masih ada pengen pengakuan baiknya kita, hebatnya kita. Nauzubillah. Wa ma yang fadu, sesuatu yang ada di sisi kita itu fana. Tetapi sesuatu yang di sisi Allah itu akan kekal. Apa maksudnya? Kalau kalian melakukan amal baik karena orang sekitar kalian, itu fana. Kalian hanya mendapatkan balasan di dunia. Mungkin pujian kah? Mungkin balasan uang kah? Mungkin ditolong balik kah? Tetapi kalau kalian melakukannya karena sesuatu, Dia, Allah yang maha kekal, balasannya, pahalanya, ganjarannya, semua akan Allah berikan dengan cara yang kekal, yaitu di syurga. Kan tadi udah dipahami kan? Wujud yang ada awalnya, tidak ada akhirnya. Apa? Syurga. Kenikmatan surga itu tak ada tandingannya kan. Kalau kalian mendapatkan kenikmatan surga, maka terus akan mendapatkannya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Coba, kalau udah tahu ini kalian masih mau melakukan sesuatu karena orang lain, karena aneh, ikut-ikutan aneh, karena ada aneh, naudzubillah, kalian tidak akan mendapatkan yang kekal, dan kalian hanya mendapatkan yang fana, yang sebentar, yang rusak, yang tipu daya. Pahami? Memang menata hati itu susah, tetapi kita penting selalu menata hati. Tengoklah selalu hati kita. Sudah ikhlas belum? Sudah ikhlas belum? Sudah ikhlas belum? Sudah ikhlas belum? Karena itu yang nanti yang menentukan Allah memberikan ridhonya kepada kita atau tidak. Disebabkan amal ibadah kita yang ikhlas atau tidak. Entah. Semoga Allah berikan kita kenikmatan berupa hati yang ikhlas, yang selalu mencari tujuan hanya karena Allah, tidak selainnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabb. Allahumma rizukna ikhlas wal istiqamah. Allahumma rizukna ikhlas wal istiqamah. Allahumma rizukna ikhlas wal istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya munawwirul qulub nawwir qulubana binul Qur'an. Allahumma ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك الإجابة بسر الفاتحة.